Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan Bahram adalah seorang pendeta dari kaum Majusi, yaitu penyembah api. Namun beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberi salam kepadanya. Lantas bagaimana mungkin seorang pendeta dari kaum penyembah apa yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik, malah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dititipi salam oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Pada suatu malam, ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail, setelah melakukan tawaf, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya, yaitu salam dari baginda Rasulullah untuk seorang penyembah api bernama Bahram, dan Allah telah ridho kepadanya. Sesaat Abdullah bin Mubarak terperanjat. Ia keheranan dengan mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari syaitan. Padahal seperti yang banyak diketahui, syaitan tak akan bisa menyerupai baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali, sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi yang sama persis seperti sebelumnya. Sampai akhirnya ia kebingungan. Tidak mungkin seorang pendeta musyrik seperti Bahram mendapatkan salam dari Rasulullah SAW dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa penasarannya yang begitu besar, ia segera mencari orang yang bernama Bahram. Setelah berhasil bertemu dengan Bahram, Abdullah bin Mubarak pun langsung menanyakan perihal amalan yang dilakukan oleh Bahram sehingga ia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahram pun berkata, "Aku baru saja meminjamkan uang kepada orang dengan mengambil keuntungan atau riba. Aku merasa lebih baik dengan hal itu," ucap Bahram. Lalu Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Itu adalah hal yang dilarang di dalam agama Islam karena engkau telah mengambil riba. Mungkin ada hal lain yang kau lakukan," kata Abdullah bin Mubarak. Lalu Bahram berkata lagi, "Mungkin amalan ini, aku telah menikahkan 4 putra kandungku kepada 4 putri kandungku menggunakan tata cara Majusi dan kuundang seluruh kaum Nasrani," jawab Bahram. "Itu pun sangat dilarang dalam agama Islam," kata Abdullah bin Mubarak. "Lantas adakah lagi yang kau lakukan?" tanya Abdullah bin Mubarak. Lalu Bahram berkata lagi, "Aku memiliki 1 anak perempuan yang sangat amat cantik, dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandingnya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah sampai dihadiri oleh 1000 tamu undangan," kata Bahram.
Sontak Abdullah bin Mubarak keheranan dengan semua amal yang dilakukan oleh Bahram, yang kesemuanya merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Dia pun berkata dalam hati, mengapa Allah memberikan ridha dan Rasulullah SAW menitikan salam untuknya. Di tengah-tengah kebingungannya, lalu Bahram pun bercerita lagi, "Wahai Mubarak, sesungguhnya aku bertemu dengan seorang muslimah yang masuk ke rumahku untuk menyalakan obor di saat aku sedang menggauli anak perempuanku yang telah menjadi istriku. Namun anehnya, ketika aku keluar, aku mengecek obor tersebut. Wanita muslimah tadi langsung mematikan obor yang dinyalakannya. Dan selalu seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Aku pun curiga kepada perempuan muslimah tersebut," kata Bahram. "Sehingga aku mengikuti muslimah tersebut sampai ke gubuk tempat perempuan muslimah tadi tinggal bersama anak-anaknya. Sesampainya di sana, aku mendengar isak tangis anak-anak yang kelaparan dan menanyakan kepada ibunya. Mengetahui kondisi tersebut, aku merasa kasihan. Lalu aku kembali ke rumah, mengisi nampan dengan berbagai makanan untuk aku antarkan kepada muslimah dan anak-anaknya tadi." Lalu Abdullah bin Mubarak pun merasa bahagia karena sudah jelas bahwa hal inilah yang membuat Bahram disalami oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar keterangan daripada Bahram, lalu Abdullah bin Mubarak pun menjelaskan kepada Bahram perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita daripada Abdullah bin Mubarak, seketika itu juga Bahram mengucapkan syahadat, lalu kemudian meninggal dunia. Sahabat Baitul Mal, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kepedulian sosial dapat menjauhkan dari hal yang sial. Hal ini merupakan perkara sepele, namun dapat membantu banyak orang. Terlebih ketika sedekah yang kita keluarkan tidak diketahui orang banyak, atau bisa dikatakan ikhlas. Kepedulian sosial yang dilakukan Bahram telah menolong satu keluarga dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada Bahram. Selanjutnya, iktibar yang bisa diambil adalah seseorang yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musyrik tidak bisa kita katakan kafir jika ia wafat dalam keadaan muslim. Seperti layaknya Bahram, ia memang telah musyrik dan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Namun karena satu keikhlasannya, ia malah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke surga, dan kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke neraka. Belum tentu kita yang sedari lahir telah memeluk Islam akan merasakan nikmatnya surga. Maka beramallah sebanyak dan sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada amalan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.